Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Customer Relationship Management atau disingkat CRM. Nah, materi ini saya memperolehnya dari Mas Riko Sasongko, owner dari Java Honey. Kurang lebih pada tahun 2021 ya, mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit. Kalau bahasa Mas Riko itu diturunkan satu ayat demi ayat. Jadi tidak bersamaan sampai akhirnya utuh menjadi satu materi pada saat 2024 waktu itu mau TFM, mau Training for Mentor, baru diformulasikan jadi satu slide materi oleh Mas Riko. Nah, tapi saya sudah mempraktekannya sejak 2021 gitu. Pada saat saya membahas tentang digital marketing strategi, Customer Relationship Management atau CRM ini merupakan aktivitas kunci sebetulnya dari bisnis kita. Kenapa? Karena goal jangka panjangnya bisnis kita itu adalah membangun hubungan pelanggan dari yang awalnya calon pembeli menjadi pembeli. Nah, CRM kemudian diaktifasi di sana dari pembeli menjadi pelanggan, bahkan tidak hanya sekedar pelanggan, tapi pelanggan yang setia untuk mengkonsumsi, untuk menggunakan produk kita. Materi ini disusun berdasarkan experience. Jadi Mas Riko bertahun-tahun pada berbagai jenis brand, berbagai kategori market mempraktekkan materi ini gitu. Jadi bukan materi yang asal comot sana comot sini, karena itu nggak applicable ya. Nah, jadi kita membahas CRM ini, kita nggak lagi berbicara tentang bayar. Apa sih bayar? Bayar itu pembeli ya. Jadi dari calon pembeli jadi pembeli. Nah, kita tidak berbicara lagi tentang bayar, tapi berbicaranya tentang customer, yaitu pembeli yang melakukan pembelian berulang alias repeat order. Jadi udah nggak ngomongin lagi calon pembeli, udah nggak ngomongin lagi bayar. Nah, sering terjadi kekeliruan juga pada saat kita memahami CRM. Kebanyakan menyampaikan CRM itu adalah tools untuk mengelola customer. Nah, ini bukan 100% keliru ya, tapi agak kurang tepat aja. Karena yang namanya CRM itu adalah aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas untuk membangun hubungan pelanggan. Jadi kita akan belajar di materi kali ini bagaimana membangun hubungan pelanggan sehingga mereka setia dan loyal terhadap produk kita. Oke. Sedikit flashback dulu pas awal banget saya bangun brand ya, brand Seika gitu. Bahkan ini masih proses transisi nih dari saya menjadi reseller, dropshipper, kemudian melaunching brand. Jadi waktu itu saya taunya untuk membesarkan bisnis adalah dengan membesarkan budget iklan. Kan waktu itu saya lagi konsen-konsennya belajar tentang Facebook Ads yang sekarang jadi Meta Ads. Gimana cara untuk membangun omset itu kayak memperbanyak lead dengan memperbanyak budget iklan, memperbanyak CS gitu. Nah, itu gitu. Tapi betul nggak itu berhasil meningkatkan omset? Betul. Tapi sampai titik tertentu, omset tertentu di titik itu mentok ya. Teman-teman nggak bisa, agak sulit gitu naiknya lagi, nggak rasionya nggak selaras lagi antara budget marketing dengan kenaikan omset. Nah, sampai saya ikut training for mentor 1 di TFM ya, kita nyingkatnya TFM. Nah, di TFM itu Mas J saya baru mendapat gambaran ternyata cara membangun bisnis itu nggak cuma dengan melakukan aktivitas selling aja seperti yang saya lakukan dengan iklan saya gitu. Nah, ternyata membangun bisnis itu dibangun dengan dua hal, selling dan branding. Jadi kayak ada dua gitu tiangnya, ada dua bangunannya yang harus kita bangun. Nah, Mas J bilang, kamu udah jago selling, sudah saatnya kamu bangun brand kamu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya bisa membangun brand gitu. Nah, akhirnya sellingnya ini yang udah Mas J bilang udah jago gitu ya, padahal saya masih banyak harus belajar, tapi karena belum paham branding, akhirnya oh iya ya branding ya. Nah, dari sana juga udah switch tuh, produk resellnya udah saya kurangin dan udah mulai fokus membangun brand saya sendiri gitu. Itu titik baliknya
saya mulai membangun hubungan dengan customer saya. Dan saat itu belum ngeh gitu, belum paham dengan praktik dengan aktivitas CRM. Jadi masih terjadi otodidak begitu aja, secara natural begitu terjadi. Yang jelas saya harus punya brand sendiri. Karena yang namanya bisnis dibangun oleh dua hal, selling untuk pembeli baru, branding untuk menciptakan loyal customer. Nah, konteksnya karena di sini bahasan CRM, jadi loyal customer itu saya pahami sejak saat itu. Nah, kemudian masuk ke tahun berikutnya, di 2017, saya melakukan sesi coaching dengan Mas Daniel Setiabudi. Beliau menyampaikan begini, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang omsetnya akan terus meningkat, tapi budgetnya tetap. Nah, bahkan rasio budget marketing ya, yang saya maksud di sini, budget marketingnya itu akan cenderung menurun. Bukan berarti nominal budgetnya dikurangi, tapi karena kontribusi omsetnya itu terus bertambah, hasil dari kontribusi repeat order pembeli baru yang telah kita ciptakan gitu, yang kemudian mereka repeat order. Nah, saya coba ilustrasikan ya di sini, kayak bulan Januari budget marketing kita itu 40 juta, memperoleh omset 100 juta. Nah, kemudian di bulan Februari budgetnya tetap sehingga memperoleh new customer yang menghasilkan omset 100 juta. Tapi omset kita bertambah nih jadi 120 juta. 20 jutanya dari mana? Dari repeat order yang tercipta. Hasil dari jumlah customer yang udah kita akuisisi di bulan Januari gitu. Maretnya bertambah lagi nih, budget iklannya tetap tapi omsetnya bertambah. Hasil kontribusi dari mana? Dari akuisisi baru yang kita peroleh bulan Januari dan Februari melakukan repeat order. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu ya. Akhirnya budget marketingnya secara rasio, secara presentasi itu menurun ketika omsetnya bertambah karena ada kontribusi dari repeat order. Nah, bagaimana menciptakan repeat order ini? Aktivitas CRM adalah kuncinya. Oke, apalagi nih terkait CRM. Nah, dalam hal membangun bisnis kita, ini ada dua hal ya, seperti selling dan branding tadi. Ada strategi horizontal, ada strategi vertikal. Nah, strategi horizontal adalah kita mengakuisisi pelanggan sebanyak-banyaknya. Mengakuisisi pembeli baru sebanyak-banyaknya. Secara horizontal tuh. Ini aktivitas akuisisi pembeli baru gitu. Nah, sedangkan ke atas itu strategi vertikal. Bagaimana akuisisi customer yang udah dilakukan itu didorong, kita buatkan rencananya dalam aktivitas CRM sehingga menjadi loyal customer kita yang melakukan pembelian berulang. Nah, objektifnya di sini adalah rasio repetisi. Itu KPI untuk menghitung seberapa efektif dan efisien aktivitas CRM kita. Itu yang paling simpel. Jadi idealnya seperti itu. Maka grafik pertumbuhan idealnya tuh seperti ini tuh. Horizontalnya bertumbuh, vertikal juga bertumbuh. Wah, ini mah udah ideal banget pokoknya. Oke, lanjut. Dalam materi 5 ways, 5 cara untuk meningkatkan keuntungan usaha dari 5 komponen, aktivitas CRM ini ruang lingkupnya di mana? Nah, ruang lingkupnya ada di cara ketiga dan cara keempat, yaitu transaksi per bulan dan rata-rata nominal transaksi per satu kali pembeliannya. Jadi meningkatkan repeat order, itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan jumlah nominal pembelian per satu kali transaksinya. Ada yang lain menyebutnya AOV, Average of Value Transaction gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, jangan bingung oleh istilah ya. Di sini ada transaksi per bulan, repeat order, dan pembelian per satu kalinya itu ditingkatkan. Nah, seperti itu. Ruang lingkupnya CRM dalam materi 5 cara menaikkan keuntungan usaha. Terus di sini biasanya ada pertanyaan dulu muncul ketika saya menyampaikan tentang CRM ini. Mas, saya produknya, saya jualannya produk yang nggak ada repeat ordernya, yang nggak bisa repeat ordernya. Misalkan nih, ada yang developer properti, ya kali gitu kan orang yang udah beli rumah repeat order gitu.
Maksudnya demikian gitu. Ini repeat ordernya kapan? Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Ya bukan begitu. Mau produk apapun, produk fisik, produk non fisik, produk jasa, itu masing-masing punya potensi repeat order. Nah, apa contohnya untuk konteks studi kasus yang developer properti tadi? Dengan merekomendasikan ke orang lain, itu juga udah termasuk repeat order. Meskipun dia membelinya atau yang belinya bukan dia sendiri, tapi karena dia mereferensikan, maka itu termasuk bisa kita hitung sebagai repeat order. Oke, bisa dipahami ya. Jadi mau produk apapun itu punya potensi repeat order. Nah, dalam goal digital marketing strategi ada 6. Untuk aktivitas CRM ini, ruang lingkupnya ada di program loyalty dan membership. Apa itu? Kita bahas. Kayak di loyalty ini, loyalty adalah pembelian berulang, mempertahankan pelanggan sehingga melakukan pembelian berulang. Ya, untuk menciptakan repeat order lah. Jadi loyalty program itu program untuk menciptakan repeat order. Nah, perlu teman-teman ketahui, di fase loyalty, kalau teman-teman ingat di strategi dasar digital marketingnya kan ada membangun kolam, menciptakan konversi, dan loyalty program. Nah, loyalty program ini kita tidak membicarakan lagi channel penjualan kita secara terbuka, melainkan tertutup ke direct, ke personal dari customer kita. Gitu. Jadi personal, jalurnya personal dan tertutup. Jadi di sini kita akan memberikan offering-offering, penawaran-penawaran yang baik itu cross-selling atau upselling secara tertutup karena sifatnya personal. Jadi di sini proses CRM, loyalty ataupun nanti membership, kita sedang tidak membicarakan proses yang terbuka, tapi channel yang tertutup. Nah, apakah ini akan mengganggu? Itu juga pertanyaan yang seringkali muncul. Mas, nanti customer kita risih nggak kalau misalkan kita terus follow up, kita kasih offering, cross-selling, upselling. Nah, faktanya gitu ya, ini saya bisa bilang faktanya, kalau misalkan pelanggan yang sudah memasuki fase loyal, itu mereka tidak akan terganggu. Ini tinggal dilakukan penelitian yang mendalam aja lah. Kalaupun ada yang terganggu, itu tidak lebih dari 10%. Ini syaratnya yang sudah memasuki fase loyal. Belum sepenuhnya loyal, tapi udah menuju ke sana. Karena kalau yang belum loyal, belum masuk fase sana, itu jelas mungkin akan ada yang terganggu. Nah, tinggal kita improvisasi aja caranya di sana. Tapi secara keseluruhan, faktanya mereka tidak akan merasa terganggu. Bahkan cenderung nunggu-nunggu. Saya bakal dapat offer apa nih? Saya bakal dikasih special benefit apa nih? Gitu. Contoh deh diri saya sendiri misalkan. Saya penyuka kopi kenangan nih, loyal customer kopi kenangan. Saya udah tahu karena join di beberapa channel CRM-nya, seperti di komunitas WA-nya atau di apps kenangan, itu udah tahu dalam 1 minggu pasti ada promo diskon 35%. Baik itu di hari Senin biasanya ataupun di hari Kamis. Nah, jadi yang udah loyal itu kena broadcast di WA itu nggak ngerasa terganggu. Kenapa? Bahkan, nunggu-nungguin gitu. Seperti itu. Nah, bahkan kalau misalkan teman-teman ragu-ragu, ini silahkan dibandingkan antara potensi dengan resikonya. Resikonya apa sih kalau misalnya tidak menjalankan CRM ini? Ya resikonya database buyer yang udah teman-teman akuisisi, yang udah teman-teman usahakan supaya mereka mau nyicip produk kita, kalau tidak dikelola, tidak dibangun hubungan pelanggannya, akan beku. Nah, kalau udah beku gimana? Justru di sana resikonya mereka akan mudah pindah karena lupa dengan brand kita, gitu. Jadi alih-alih kita risih, harusnya kita melek dengan resiko yang lebih besarnya. Kalau nggak ditawarin, the offering, dan nanti sebetulnya nggak cuma transaksional offering, cross-selling, upselling aja ya teman-teman. Ada aktivitas lainnya. Karena goal kita adalah membangun hubungan pelanggan yang loyal, seperti itu. Nah, objektif yang kedua yaitu adalah membership. Nah, membership di sini membangun saluran distribusi dan promosi yang nantinya akan menjadi tameng gitu, menjadi tameng bagi bisnis kita pada saat kondisi-kondisi yang kritis.
buat kita lebih baik gitu ya, punya 100 customer. Dari 100 customer itu, ada 10 orang customer yang rutin beli setiap bulannya, gitu ya. Jadi dari 100 nih, kita mengakuisisi customer, ada 10 orang yang rutin beli setiap bulannya. Itu lebih baik daripada punya 1000 orang customer, tapi jarang beli, jarang repeat order, gitu. Jadi makanya di sini pentingnya objektif membership itu di sana gitu. Mendorong sejumlah customer supaya rutin melakukan pembelian dengan produk kita, kepada produk kita. Nah, permasalahannya baik itu di objektif loyalty, di membership, pada saat menjalankan aktivitas CRM, teman-teman belum punya goal yang jelas yang menjadi ukuran seberapa berhasil, sejauh mana aktivitas CRM yang kita jalankan. Apa itu ukurannya? Ukurannya adalah rasio repetisi gitu. Nah, rasio repetisi itu apa? Nah, ya. Nah, gini nih, ini goal dari CRM adalah di fase optimasi, mengoptimalkan profit tanpa terbebani oleh biaya akuisisi. Matriksnya atau satuan ukurnya yaitu rasio repetition 10%. 10% itu yang paling standar, bahkan tanpa kita nggak ngapa-ngapain itu harusnya ada pembelian berulang dari customer yang sudah kita akuisisi sebanyak 10%. Cara hitung 10% itu bagaimana? Nah, dihitung dari presentasi pembeli dari total database yang terakuisisi melakukan pembelian kembali. Gimana sih menghitungnya? Nah, begini ya. Misalkan nih, kita sudah mengakuisisi, kita punya produk sepatu nih, ya. Kita sudah mengakuisisi pembeli baru, sehingga memperoleh jumlah database buyer 1000 orang. Nah, saya contohkan ya hitungannya, misalkan kita punya produk sepatu nih. Kita sudah mengakuisisi sejumlah database 1000 customer baru, gitu. Nah, kemudian rasio repetinya 10%. Nah, 10% itu diperoleh dari mana? Rasio 10% itu diperoleh dari 100 orang, ya, target sales-nya repetisinya 100 orang, dibagi jumlah customer-nya 1000 orang. Jadi 100, target yang akan menghasilkan pembelian berulangnya menghasilkan 100 piece, dibagi jumlah database. 100 dibagi 1000 itu 10%. Nah, maka kalau misalkan di harga jual produknya 300.000, maka omset bulanan yang bisa diciptakan dari repeat order yang tercipta itu sebanyak 30 juta. Hasil kali 100 piece kali 300.000. Jadi di sini kalau ingin 100% rasio repetisinya berapa lama? Berarti harus nunggu 10 bulan. Bisa nggak lebih cepat rasio repetisinya 100%? Bisa. Asal target bulanannya rasio repetisinya dinaikkan dari 10% menjadi berapa persen. Itu cara menghitungnya ya. Jadi saya ulangi simpelnya, jumlah kuantiti pembelian, saduannya pieces, dibagi jumlah database yang sudah diakuisisi. Oke. Kapan sebaiknya kita melakukan CRM? Gitu. Sepanjang waktu dengan membuat event untuk menciptakan momentum. Nah, jadi nanti akan ada kalender CRM nih. Orang yang membuat kalender CRM ini disebut event manager. Nah, kenapa event manager? Udah kayak IO ya, event organizer. Karena sifatnya sama. Karena akan menciptakan event-event untuk menciptakan momentum. Kapan akan memberikan penawaran, kapan akan memberikan upselling, cross-selling. Seperti itu. Yang paling cepat kapan melakukan CRM? Pada saat produk pertama kali oleh pembeli baru kita sampai, itu waktu paling cepat untuk kita melakukan CRM. Oh, kalau gitu berarti sedini mungkin. Iya, betul, sedini mungkin. Karena pada saat customer kita memperoleh produk kita pertamanya, itu kalau misal produk kita ngangenin gitu ya, mereka akan puas. Nah, dalam kondisi itu customer kita dalam kondisi market yang hot, sedang puas, bisa kita segera tawarkan cross-selling atau upselling. Nah, secara waktu ini dibagi ada 3 momen berdasarkan jenis penawaran yang bisa kita berikan ya. 1, regular offer. Regular offer itu sifatnya panjang, 1 bulan. Terdiri dari 1 main offer. Nah, 1 main offer ini apa?
Sebenarnya dijelasin di slide berikutnya, tapi saya spill dulu di sini supaya tidak bingung. Jadi main offer itu penawaran. Ada 4 jenis offering. Free ongkir, bundle hemat, diskon produk, sama bonus produk, diskon harga dan bonus produk. Ada 4. Nah, kalau regular offer ini waktunya 1 bulan, tapi ngasihnya cuma 1 jenis main offer. Misalnya free ongkir aja. Promo Agustus, free ongkir sepulau Jawa. Nah, itu regular offer. Kemudian yang kedua, special offer. Special offer adalah offering yang diberikan secara terbatas dari sisi waktu dan terjadwal. Terjadwal biasanya ada 4 momen. Twin Death, Payday, Hari Besar Nasional, sama weekend. Ada 4 waktu tuh. Yang paling umum, yang paling populer 2. Twin Death sama Payday. Yang paling umum dipopulerkan oleh marketplace ya itu. Nah, tapi sebenarnya ada 4 momen yang bisa kita ambil kesempatannya untuk dijadikan momentum. Kenapa sih perlu momentum ini? Nah, momentum ini menyamarkan proses transaksional kita. Jadi kalau misalkan tiap hari ada offering, tiap hari kita memberikan diskon, ya ujung-ujungnya nanti udah ketebak dong gitu. Ini sebenarnya harganya berapa sih gitu. Kok tiap hari ngasih diskon? Nah, momentum ini untuk momen-momen tertentu yang kita ciptakan supaya mereka tahu, oh ada diskon nih, oh dalam rangka payday, oh ada diskon nih, oh dalam rangka hari ibu, oh ada diskon nih, ternyata promo weekend. Jadi berlakunya ada di momen-momen itu aja, 1-5 hari. Nah, bedanya special offer dengan regular offer apa? Besaran jumlah kombinasi offeringnya. Kalau regular offer 1, special offer itu 2. Misalkan free ongkir dengan bonus produk, free ongkir dengan diskon harga, free ongkir dengan bundling hemat. Atau keempatnya itu dikombinasikan 2 jenis offering. Nah, yang ketiga adalah killer offer. Killer offer momennya kapan? Itu tidak terjadwal, tapi sangat terbatas, hanya 1-2 hari aja. Bahkan bisa hitungannya bisa jam. Dalam bentuk apa? Flash sale, gitu ya. Kapan diberikannya? Tidak terjadwal itu. Tergantung kebutuhan kita. Misalkan kebutuhan yang pertama, kita ngecek nih database kita. Ternyata database kita itu udah ada database database pembeli buyer yang udah 3 bulan belum pernah beli produk kita lagi. Nah, mereka yang seperti itu yang udah jarang transaksi dengan kita, perlu kita ingatkan kalau ada produk kita yang pernah mereka konsumsi gitu, yang pernah mereka beli. Supaya apa? Supaya ingat lagi dengan kita, mereka tidak lupa dengan kita sehingga tidak pindah ke brand yang lain. Nah, killer offer itu tujuannya itu. Atau bisa jadi tujuan yang kedua, pada saat kita membutuhkan cash yang mendadak gitu, cash flow yang mendadak, butuh uang dadakan lah, misalkan udah ada tagihan yang udah mau jatuh tempo tapi kita belum ada cashnya. Nah, kita bisa mendatangkan cash flow secara instan menggunakan killer offer ini. Kombinasi dari 3 main offer. Ya, jadi jelas ya namanya killer offer. Offering penawaran yang membunuh gitu. Tapi nggak seram itu. Penawaran yang sayang banget kalau untuk dilewatkan lah, intinya gitu ya. Nah, itu waktunya. Kemudian flow prosesnya apa aja? Nah, flow prosesnya itu adalah di dalamnya memuat cara-cara menjangkau pelanggan gitu supaya jadi setia. Ada urut-urutannya dari mulai value, offer, kategori produknya apa, dan funnelnya seperti apa. Nah, namun di sini saya akan mengulas dari sisi value saja. Kenapa value itu penting? Karena value adalah nilai tawar sebuah produk yang harus dipahami oleh business owner. Nah, bahkan ini jauh sebelum si business owner itu akan nge-hire tim khusus untuk CRM. Kenapa harus paham? Karena tim CRM ini akan berjalan sesuai dengan strategi yang sudah ditentukan oleh business owner-nya terkait value produknya gitu. Jadi kalau misalkan business owner-nya nggak paham tentang value produknya, nggak paham bagaimana membangun value produknya, ya maka akan tidak selaras gitu nanti tim yang menjalankannya. Bahkan kalau business owner-nya nggak paham bagaimana membangun value, ini niatnya membangun hubungan dengan pelanggan, malah berpotensi merusak brand itu sendiri gitu.
Nah, bagaimana membangun value dari sebuah produk itu ada dua sudut pandang ya, dari sisi produk, sudut pandang produk, dan sudut pandang pelanggan. Jadi sudut pandang produk ada tiga, dari sisi kuantitas, kualitas, pelayanan. Dari sisi customer ada dua, persepsi dan eksklusivitas. Nah, dari kelima ini, value yang dibangun dari kelima sisi ini, yang paling mudah untuk dicerna, untuk difahami oleh customer itu yang mana? Yang kuantitas. Yang mana yang kuantitas itu? Yang isinya itu tadi 4 main offer. Gratis ongkir, bundle hemat, bonus produk, diskon. Cek deh teman-teman. Kalau misalkan ada iklan, masuk ke landing page-nya, masuk ke etalase produknya. Yang pertama kali dilihat apa? Mungkin scroll. Ini loh kelebihannya ini nih. Ini loh kualitasnya begini. Itu biasanya di skip dulu. Ujung-ujungnya yang pertama kali dicek itu berapa sih harganya. Nah, ketika berbicara harga kan itu udah sepaket dengan offeringnya. Oh, harganya 250.000, tapi kalau diskon 30%. Itu dari sisi kuantitas, dari sisi diskon harga. Oh, harganya 300.000, tapi lagi free ongkir se-Indonesia Raya. Nah, jadi yang paling mudah diindra, dicerna oleh customer itu dari sisi kuantitas. Apakah yang lainnya tidak berpengaruh? Ya jelas berpengaruh, tapi butuh proses, butuh waktu untuk membangunnya. Maka di kesempatan yang terbatas saya kali ini, saya akan fokuskan untuk konteksnya CRM, kita membangun dari sisi kuantitas. Oke, dari sisi kuantitas kan ada 4 ya, diskon, bundle hemat, gratis ongkir, dan bonus produk. Jadi, main offer ini, kalau teman-teman cek, mau itu di marketplace, paling sering di marketplace tuh. Di marketplace atau di bisnis manapun, itu kurang lebihnya dikategorikan 4 jenis ini aja gitu. Jadi ini tuh supaya teman-teman bisa mudah merumuskan mau memberikan program promosi seperti apa. Nah, keadaan ini paling mudah dipahami ya. Kenapa sih harus ada 4 dan kenapa harus dikombinasikan? Kenapa harus divariasikan? Misalkan bulan ini gratis ongkir, bulan depannya bonus produk, bulan depannya bundle hemat, atau payday kali ini diskon, payday berikutnya diskon ongkir, supaya nggak bosen dan nggak ketebak. Ketika bervariasi, itu nggak akan membosankan di sisi customer gitu, dan nggak akan ketebak. Contoh misalkan kalau dari sisi diskon terus-terusan, kita punya harga 300.000 dan selalu didiskon menjadi 200.000. Ujung-ujungnya orang nggak akan mau beli di angka 300.000. Kenapa? Karena udah ketebak, ini value-nya 200.000 gitu. Jadi standar harga kita jadi turun. Nah, kemudian funnel flow atau customer journey. Apa sih? Di materi sebelumnya sudah saya sampaikan, customer journey adalah urut-urutan proses order yang dilakukan oleh customer dari mulai terpapar informasi produk kita sampai dengan melakukan proses pembelian. Itu adalah customer journey. Nah, dalam menjalankan CRM ini ada banyak banget customer journey-nya sesuai dengan tujuannya. Jadi di sini saya mencontohkan survei pelanggan. Loh kok survei pelanggan? Nah, survei pelanggan juga bisa jadi salah satu aktivitas CRM. Mungkin di bagian event existing tuh. Apa sih Mas event existing? Nanti ya, sabar setelah ini. Nah, survei pelanggan misalkan. Kan yang disurvei pelanggan, kita berhubungan nih, membangun hubungan dengan pelanggan. Apa yang dibangunnya? Ingin tanya ke pelanggan, gitu. Survei pelanggan, misal dijalankan, apa ini produk yang Anda suka? Gitu. Misalkan kita punya nih beberapa stok produk yang itu ingin kita berikan offering, ingin kita promosikan. Cuma bingung produk mana duluan. Nah, kita melakukan survei. Produk A, produk B, produk C. Nanti customer milih A, B, C, submit. Nah, ketika submit, nanti sejumlah customer yang memilih produk A, kita follow up. Kita berikan penawaran. Produk A diberikan penawaran ini, produk B diberikan penawaran ini, produk C diberikan penawaran ini. Jadi customer yang pilih produk A untuk didiskon, kasih penawarannya. Produk B yang memilihnya dikasih penawarannya. Atau bisa jadi alternatifnya aja, salah satu atau salah duanya, gitu. Nah, setelah produk A ini dikasih promo bundle hemat, gitu, upgrade order. Nah, seperti itu ya, salah satu customer journey untuk survei pelanggan. Nah, kemudian teman-teman biasanya ada berpikir nih, dari tadi,
di beberapa slide sebelumnya saya menyampaikan tentang offering gitu. Termasuk mungkin salah satu jenis yang menjadi momok yang bisa menghadirkan konsen bagi teman-teman adalah tentang diskon harga. Mas, kalau produk kita itu kebanyakan didiskon, apakah nanti akan merusak brand kita sendiri? Nah, mungkin ya yang saya pelajari begini, eee, kita itu jangan beranggapan setiap produk yang kita produksi adalah produk unggulan, gitu. Produk unggulan itu kalau misalkan udah masif, udah sangat masif penjualannya, udah diterima secara baik oleh market, ya oke itu merupakan produk unggulan. Nah, tapi kalau misalkan penjualannya masih susah, masih sedikit yang menerimanya, maka kita anggap produk kita itu sebagai produk uji coba gitu. Ya, produk uji coba. Nah, selama produk kita uji coba, alih-alih kita tidak bisa memenangkan market, alih-alih kita tidak bisa menciptakan repeat order, maka tidak apa-apa kita memberikan diskon. Seperti itu. Salah satu ketentuannya tidak apa-apa itu kenapa? Karena selama kita masih punya toleransi profit yang bisa kita alokasikan untuk biaya offeringnya itu dan masih bisa ada profitnya, itu lakukan. Selama itu menciptakan repeat order, maka itu lakukan. Itu kalau pemikiran saya. Kenapa? Karena kita tuh jangan sampai bertepuk sebelah tangan gitu. Kita ingin value kita segini, tapi market menilai tidak sebegitu value-nya, ujung-ujungnya mentok. Alih-alih menciptakan loyal customer, ya kita tidak tercipta repeat order, tidak tercipta loyal customer. Nah, sedangkan udah jadi udah jadi sifat alaminya sebetulnya ketika loyal customer meminta benefit tambahan. Kan mungkin kita juga sering ya kan ini udah jadi langganan gitu, masa harganya sama gitu. Nah, kita sering nggak kayak gitu? Nah, itu udah wajar. Jadi loyal customer itu kadang butuh trigger, kadang butuh sesuatu yang ingin dimenangkan oleh mereka gitu, sekadar untuk membedakan dengan pelanggan biasa gitu. Nah, akhirnya ya kita memberikan free ongkir, kita memberikan diskon khusus seperti itu. Nah, masuk ke aktivitas intinya nih. Jadi di sini inti bahasan CRM yang dari awal saya kupas tentang pentingnya CRM, gambaran objektifnya tentang CRM gitu. Apa sih aktivitas intinya? Nah, aktivitas intinya ada 3, cross-selling, upselling, event existing, dan membership dan referral. Ada 3 aktivitas kunci. Saya ulangi ya, di poin 1 cross-selling, upselling. Lebih baik kita menciptakan 10 orang customer, tapi rutin beli, dari punya 1000 buyer, tapi jarang beli, gitu. Karena aktivitas CRM ini, goal akhirnya membangun hubungan pelanggan yang loyal. Dari loyalitas pelanggan itu, branding kita terbentuk. Nah, kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman pertama kalinya, bahkan jangan sungkan lah, mungkin lebih tepatnya jangan sungkan. Ini kok yang udah beli ditawarin lagi. Sebetulnya nanti ada cara-cara tersendirinya sehingga tidak hanya transaksional. Contoh yang nomor 2, event existing. Nah, event existing itu supaya tidak hanya hubungan transaksional, maka diadakan event-event bagi existing customer gitu. Jadi non transaksional tuh. Oke. Nah, 3 aktivitas inti ini yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi tameng kita, menjadikan bisnis kita tahan krisis ya. Kenapa tahan krisis? Karena kita punya loyalis. Contoh yang sering dikemukakan deh oleh para expert di bidang branding misalkan. Misalkan brand seperti Apple. Ketika brand seperti Apple dibully gitu ya oleh pengguna Android, kan mereka jadi relawan-relawan yang akan membantu, yang akan memberikan opini, menjadi pahlawan gitu bagi brand Apple itu sendiri. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya sudah loyal. Nah, atau tahan kritis itu di sini seperti apa? Kayak di materi sebelumnya,
contoh deh, misalkan saya dulu waktu 2020 pas pandemi, inget banget tuh, awal pandemi itu masih bulan Maret, bulan April, karena mungkin masih momen-momennya masuk ke momen Ramadan, Lebaran, tabungan, customer masih gemuk, jadi masih melakukan pembelanjaan gitu, belum kerasa tuh dampaknya. Tapi pas masuk bulan September, wah udah kerasa tuh, wah ini kok yang beli makin sedikit, akuisisi customer baru makin turun, makin sedikit, makin susah ngakuisisi. Ya akhirnya yang saya lakukan apa? Akhirnya saya lakukan mikir gini, gimana ya caranya supaya, bisa mendorong orang, customer yang saya punya, nah bisa melakukan pembelian. Nah September kan masuk ke musim hujan ya, akhirnya saya, Seika meluncing produk payung. Di luar fashion tuh, bikin payung, jualnya kemana? Jualnya ke existing customer, gitu. Tanpa biaya akuisisi. Meskipun itu profitnya cuma 30.000, 40.000 gitu kan, hasil dari kita order ke supplier, payung itu 30.000, 40.000, tapi jualnya ke existing customer dan mereka merasa senang karena punya payung dengan label Seika gitu. Akhirnya kita, punya tambahan, revenue di luar produk inti Seika itu sendiri. Nah, seperti itu tuh yang saya rasakan ketika punya existing customer, apalagi customer-nya udah loyal, gitu. Oke, nah kita bedah ya, satu persatu aktivitasnya. Kita mulai dari cross selling dan upselling. Oke, cross selling itu apa sih? Cross selling itu, eee, orang kita tawarkan untuk membeli produk setara. Ya misalkan, kalau di saya ya, misalkan orang beli abaya yang harganya 200.000, ditawarkan untuk beli dress seharga 200.000. Nah, itu cross selling. Tapi kalau upselling itu gimana? Misalkan orang beli abaya, abayanya aja atau dressnya aja. Nah, ditawarkan, "Kak, nggak sekalian dengan hijabnya, nggak sekalian dengan bergonya." Nah, itu namanya upselling. Atau bisa jadi begini upselling, beli satu kita tawarkan, "Kak, beli 3 gratis kerudung loh, gratis bergo loh." Ya, itu upselling. Jadi, mengajak mereka untuk melakukan pembelian dengan nominal yang lebih besar. Nah, di awal gitu kadang kita suka lupa dan bahkan mungkin beberapa, belum memahami. Kita itu tidak menggunakan strategi produk penetrasi. Kadang kita lupa kalau misalkan semua produk kita itu adalah produk yang bisa dengan mudah diterima oleh market kita. Nah, padahal sebaiknya kalau kita udah tahu ada produk penetrasi dan produk unggulan, sebaiknya kita tawarkan dulu produk penetrasi, kemudian kita tawarkan produk unggulan, gitu. Sehingga memudahkan tuh untuk aktivitas upselling-nya. Jadi kita tahu mana duluan produk yang akan ditawarkan, dan setelah itu kita tahu rencana berikutnya apa, akan menawarkan produk apa. Nah, produk penetrasi ini penting karena akan menjadi senjata untuk memenangkan market. Nah, kadang ya ini sesuai konteks yang pernah tadi saya ulas, perang harga di bagian akuisisi itu tidak apa-apa daripada kita tidak bisa masuk ke market sama sekali. Saya sering kali, diceritakan ya dengan, sering diskusi, dengan Mas Riko gitu. Ada beberapa produk yang menurut kami gitu ya, dari sisi ini idealis, brand owner, ini produknya bagus, bla 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 gitu. Bahannya, anti peluru, bukan anti peluru ya. Bahannya begini begini, premium lah gitu. Tapi kok market meresponnya, nggak bagus ya, sepi ya pembelinya, biaya akuisisinya mahal ya. Nah, biasanya Mas Riko bilang ini, "Mas udah sejauh mana mengkomunikasikan value-nya?" gitu. Udah sih Mas, ini kontennya udah bikin angle ini, gitu ya. Udah membangun persepsi dari sisi material begini, dari sisi, benefit-nya begini, bla 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 bla. Tapi ya masih gini aja, oke. Simpel sih Mas, gitu. Coba turunin aja harganya, biarkan market aja yang menilai seberapa layak produk ini diberikan value-nya. Misalnya kita pasang harga, 250.000. Nah,
Kita coba aja gitu, diskon 50% misalnya, jadi 125.000. Laris nggak? Laris, karena diskon 50%. Nah, tapi nanti customer itu, pembeli itu akan menilai dengan sendirinya. Pas nyampe, oh ini 125.000 nih. Wah, sebagus ini. Aslinya ini kalau saya beli 180.000, saya mau kok. Nah, artinya itu di sana tuh letak perang harga itu nggak apa-apa dalam konteks perang memenangkan market. Nah, apakah ini akan merusak brand? Nah, lagi-lagi kalau pemahaman saya branding itu apa? Branding itu adalah apa yang dibicarakan oleh customer kita. Jadi proses branding itu dari dalam. Nah, tadi konteksnya dalam akuisisi customer. Kalau dalam akuisisi customer, kita tarik dulu mereka masuk ke dalam, nyicipin dulu, baru mereka nyeplos. Nah, ceplosan mereka itu adalah branding yang kita bentuk dari dalam. Nah, ya seperti itu ya. Nah, kemudian supaya proses cross-selling upselling-nya ini tidak terkesan transaksional saja, tidak monoton, tidak bosan, maka ada polanya. Gitu nih, ini ada metodenya, 7 pola cross-selling upselling. Polanya seperti apa? Nih, contoh misalkan contoh kasusnya teman-teman database customer-nya itu, database bayarnya itu berupa nomor WhatsApp. Nah, kalau nomor WhatsApp-nya di bawah 1.000 mah ya masih ratusan, itu kan masih relatif mudah ya. Kalau ngeblas juga ya sehari selesai itu 1.000. Tapi kalau udah 10.000, 20.000, udah puluhan ribu. Nah, ini kan nggak bisa manual, harus menggunakan tools. Nah, baru di sini nih letak sering kelirunya. Kalau CRM itu adalah tools, padahal CRM itu adalah aktivitas. Tools adalah ya tools sekedar tools, alat bantu gitu untuk menjalankan proses CRM. Nah, konteks tool di sini untuk menjalankan broadcast terhadap database WA yang kita punya yang banyak. Nah, kalau misalkan broadcast-nya cuma langsung promosi, langsung cross-selling, langsung upselling, itu monoton dan membosankan. Makanya harus ada polanya, 7 pola ini. Kayak misalkan begini. Hari ke-1, product knowledge 1. Jadi kita nge-broadcast-nya, inti pesannya membahas tentang product knowledge. Hari kedua, event existing. Nah, event existing itu seperti apa? Kita mengadakan giveaway, kita mengadakan tebus murah terbatas gitu. Intinya untuk meramaikan supaya orang mau buka broadcast WA kita. Yang hari ketiga nih, teaser offer. Nah, kita nge-spill offering apa yang akan kita berikan nantinya gitu. Misalkan kan ada 7 pola ya. Dari ke-1 offeringnya itu akan diberikan di hari ke-6. Nah, offernya itu di hari ketiga udah di-spill. Nanti gitu. Nanti misalnya hari ke-1-nya itu Senin. Nanti hari Sabtu akan ada offering khusus loh gitu. Tungguin ya. Jangan beli sekarang, belinya nanti hari Sabtu. Offeringnya karena berlaku hari Sabtu. Itu hari ketiga tuh, teaser offer. Hari keempat, product knowledge lagi. Misalkan di hari ke-1 ngebahas tentang bahan. Hari keempat ngebahas tentang warna misalkan. Ngebahas tentang desainnya misalkan gitu. Hari kelima, event existing lagi. Misalkan gini, kalau di hari ke-1, hari kedua itu event existing giveaway. Di hari kelima, event existingnya misalkan survei. Menurut kalian, warna apa nih yang paling favorit? Nah, itu kan broadcast masuk. Ada apa nih? Gitu kan. Oh, ya 10 orang yang menjawab pertanyaan ini akan diundi memperoleh 5 produk yang kita sediakan gitu, misalkan gitu. Nah, akhirnya ada membangun kebiasaan orang membuka WA dan berpartisipasi. Jadi tingkat aktivasinya, tingkat peserta berpartisipasi mau ngebuka WA, mau ikut merespon broadcast yang kita berikan. Nah, kan itu kan hubungan tuh lebih tinggi lagi. Nah, baru hari ke-6-nya hari Sabtu special offer misalkan. Free ongkir sekian, special offer, diskon sekian. Khusus 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, Minggu atau misalnya Sabtu, Minggu, Senin gitu.
Kemudian hari ketujuhnya nge-reminder lagi, diingatkan lagi. Karena kemarin banyak yang ingin beli dan masih belum sempat order, maka hari ini adalah hari terakhir. Nah, dikasih reminder gitu. Nah, apakah ini harus selalu 7 pola? Nah, ini tidak baku ya teman-teman. Tapi ini hanya contoh aja. Yang paling standar yang pernah dipraktekkan itu 7 pola 7 harian. Kalau di teman-teman, ah mas saya mau coba 4 harian, boleh. Ah mas saya mau sebulan, 7-nya ini sebulan, dalam waktu sebulan, boleh. Karena pada dasarnya ini tidak ada hal yang mutlak, tapi tujuan awalnya adalah supaya tidak membosankan dan tidak bisa ditebak gitu. Seperti itu ya, supaya variatif. Oke, nah contohnya seperti apa? Oke, nah ini contohnya ya. Ini contohnya yang sudah teman-teman lihat itu adalah kalender CRM. Nah, misalnya ini ada jadwalnya dari Senin sampai hari Minggu nih. Gitu, dimana Senin ini, oh ya kebetulan di sini skip nih, nggak ngeblas nih, ya. Kita ngeblas Selasa. Selasa itu adalah event. Eventnya adalah giveaway quiz. Nah ini kontennya, ini skripnya gitu. Rabu teaser offer, spesial promo payday gitu. Siap-siap nih hemat besar. Nah itu teaser offer, nge-spill offering apa yang akan diberikan. Terus Kamis, product awareness. Nah, ini kita ngebahas nih tentang produk 3 manfaat puasa bagi pengidap kolesterol. Hari keempat, event lagi. Eventnya adalah tebus murah. Spesial Ramadan, tebus murah. Hanya 144.500 gitu. Tebus murah nih. Biasanya ini ada khusus berapa orang gitu jatahnya. Hanya khusus untuk berapa kuantitinya. Hari Sabtu, nah ini offeringnya. Hari Minggu ini remindernya. Nah jadi bervariasi, nggak promo semuanya gitu. Ada product knowledge-nya, ada event existing-nya. Seperti itu. Oke, nah aktivitas yang kedua adalah event existing. Mungkin teman-teman sudah sering lihat ya Mas Jaya Setiabudi, kalau setiap tahun dari Yuk Bisnis itu mengadakan Kopdar Akbar. Nah sebetulnya nggak hanya setiap tahun. Kopdar itu dulu ada kopdar regional, itu bisa tiap bulan gitu. Dan ada bahkan kopdar dadakan. Biasanya kopdar dadakan itu kalau Mas J datang ke suatu kota, ngumpul-ngumpul yuk. Nah itu kopdar dadakan. Nah itu sebetulnya secara tidak langsung salah satu jenis event existing. Jadi apa sih event existing itu? Event yang kita adakan supaya kita bisa berhubungan tidak secara transaksional aja gitu. Jadi tidak hanya secara transaksional aja dengan customer kita yang ada, existing customer gitu. Nah, di sini ada kegiatan pengungkit, yaitu event itu sendiri. Dari mulai giveaway, kalau ini ya giveaway, tebus murah, lelang hemat, itu yang bisa diadakan secara online. Gitu, kita adakan secara online, giveaway, tebus murah, lelang hemat. Mungkin kalau teman-teman datang ke Indomaret, Alfamart tuh suka ada kan tebus murah apa gitu. Gula, beras atau apa tuh. Itu sebenarnya event existing, event pengungkit supaya orang tetap aware dengan kita gitu. Dan kalau teman-teman perlu ketahui, proses marketing itu kan tidak hanya berhenti pada saat kita menjangkau market sampai beli produk kita. Nah, proses marketing itu justru kita harus jalankan juga untuk menjaga awareness terhadap existing customer kita. Kita jagain jangan sampai mereka lupa terhadap brand kita. Nah, event yang selanjutnya itu webinar. Seperti yang kami jalankan di Seika nih. Seika melakukan webinar Seika Parenting Journey. Sebenarnya ini ada versi online-nya yaitu webinar setiap bulan dan ada versi offline-nya. Kalau di sini mungkin masuknya ke Kopdar ya. Ke Kopdar target kita sih sebenarnya per 2 bulan. Tapi ya sumber daya terbatas, kadang bisa 3 bulan, 4 bulan sekali. Pindah-pindah kota. Jadi kita kunjungi ke Bogor, undang existing customer kita untuk ngumpul. Hadir dengan brand owner, ada sesuatu yang dibahas. Kalau di Seika konteksnya adalah parenting. Jadi nggak ngomongin produk gitu, tapi brand kita hadir di sana.
brand identity kita hadir di sana. Produk kita display di sana. Meskipun tujuan utamanya sebenarnya bukan hanya penjualan, fokusnya adalah ada event yang mengungkit untuk membangun hubungan dengan customer kita, gitu ya. Nah, biasanya di sini kalau kita sudah jalan di event existing, udah kita konsisten menjalankannya, rasio repetisinya itu akan meningkat. Kalau hanya kita menjalankan cross selling, upselling aja, mungkin itu baru 10% aja. Nah, tapi kalau udah diaktifasi dengan event existing, bisa sampai 20%, 10 sampai 20%. Nah, intinya supaya apa? Supaya nggak cuma jualan aja, gitu. Jadi customer kita bisa dibangun hubungannya lebih engage, lebih hangat lagi. Bahkan kita bisa mendelivery emotional value, gitu. Emotional value itu ya value yang tidak terkait dengan produk yang kita jual. Misalkan kita adakan gathering. Kalau brand fashion kan sering kali tuh intimate gathering gitu. Intimate gathering, makan malam, dinner, mendatangkan influencer, artis, bincang-bincang di sana, mengadakan keseruan-keseruan di sana gitu. Dan terakhir brand activation. Oke. Kemudian aktivitas inti dari CRM yang ketiga adalah kemitraan. Nah, kemitraan di sini yang sering kali teman-teman praktekkan. Cuma ada titik kelirunya aja. Kalau kemitraan dalam aktivitas CRM yang dimaksud adalah kemitraan yang dibangun atas dasar loyal customer gitu. Jadi kemitraan yang ditawarkan bukan ke orang yang belum beli produk kita, tapi orang yang sudah loyal, kita kasih kesempatan untuk mendapatkan benefit lebih banyak gitu. Dengan cara apa? Mereka memperoleh benefit lebih banyaknya. Nah, apakah dengan menjadi reseller, dropshipper, agen, distributor, stokis, affiliate, ataupun member gitu. Seperti Kopi Kenang kan ada membernya, ada black member gitu, ada tahapan-tahapan, ada tingkat-tingkatan si membership-nya itu sendiri. Nah, mungkin yang sering teman-teman dengar kayak affiliate. Nah, sebetulnya affiliate itu how-nya gitu. Jadi affiliate itu langkah teknisnya. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya adalah ya untuk meningkatkan rasio repetisi. Tujuannya adalah mereka rasio repetisi melalui referral. Jadi si affiliate ini merekomendasikan, mereferensikan. Itu what-nya, goal-nya. How-nya apa? Ya affiliate itu sendiri. Boleh semuanya, bahkan harus dijalankan sesuai dengan kemampuan kita, dari mulai reseller sampai member, itu boleh. Tapi yang penting kita harus tahu tujuannya apa. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah sampai di aktivitas ketiga, kita rasio repetisinya udah bukan 20% lagi. Bisa sampai 100%. 100% itu gimana? Gini misalkan ya, sederhananya. Kita punya customer 100. Nah, dari 100 itu yang menjadi mitra kita ada 10 orang. Nah, dari 10 orang ini rutin order per bulannya masing-masing 10 piece. 10 kuantitinya 10 pieces gitu. 10 kali 10 ujungnya 100. Padahal total database yang kita punya 100. Nah, jadi 100 berbanding 100 itu rasionya 100% gitu. Jadi mungkin nggak mencapai rasionya sampai 100%? Sangat memungkinkan kalau sudah jalan sampai ke aktivitas kemitraan. Oke, lanjut. Nah, dalam menjalankan aktivitas CRM, kita perlu ada alokasi anggarannya atau budgetingnya, rencana anggaran biaya. Kenapa sih perlu? Karena aktivitas CRM ini sifatnya padat operasional gitu. Butuh modal untuk menjalankannya. Contoh misalkan kita punya database udah mulai bertambah nih dari 1.000 misalkan jadi 10.000. Nah, menggunakan WA misalnya itu nomor WhatsApp tuh. Untuk menjalankan broadcast WhatsApp ke 10.000 database itu, kita udah nggak bisa menggunakan satu HP aja. Misalkan satu HP, satu nomor,
itu 1000 WhatsApp. Nah, dari satu HP bisa 2 nomor WhatsApp. Satu HP 2000 database. 10.000 database berarti butuh 5 HP tuh. Ya. Dan kalau HP untuk belas-belasan, untuk broadcast gini kan speknya nggak bisa yang di bawah 2 juta gitu. Speknya perlu agak-agak yang cukup tinggi. Kenapa? Karena supaya nggak ngehang pada saat proses broadcastnya ini. Nah, jadi butuh budget tuh, butuh rencana anggaran biaya. Nah, kemudian juga butuh PIC. Ya, orang yang diberikan tanggung jawab menjalankan aktivitas CRM ini. Biasanya disebut account manager. Nah, account manager ya udah jelas. Yang awalnya dijalankan oleh kita sendiri, ada PIC-nya. Ada budget gaji, ada budget salarinya dong. Gitu. Nah, kemudian apalagi misalkan ya biaya operasionalnya. Misalkan si account manager ini terkait CRM itu akan melakukan visit kunjungan. Nah, itu juga termasuk event existing tuh. Misalkan ada pelanggan loyal yang udah transaksinya besar, sering melakukan pembelanjaan, dikunjungi langsung ke tempatnya, ke rumahnya. Nah, itu butuh biaya seperti itu. Ya, selain biaya yang udah tadi dijelaskan di awal. Nah, tapi pada intinya gitu, lebih susah membangun, mengelola aset gitu ya. Ini bisnis itu kan nggak cuma bangun sales doang. Kalau bangun sales doang mah cenderung gampang. Tapi ya hasilnya itu jangka pendek. Tapi kalau tujuan kita di digital marketing strategi ini yang aktivitas kuncinya adalah CRM, nanti di ujungnya adalah CRM, fokus kita adalah membangun aset gitu. Nah, membangun aset ini perlu effort, perlu anggaran. Tapi teman-teman sebetulnya nggak perlu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena budgetnya ini diambil dari alokasi operasional expense. Jadi OPEX nih, simpanan nih. 12% ya, ini hitungan rata-ratanya. Dan tanpa ada biaya akuisisi. Itu enaknya. Kalau ngejalanin CRM, tidak ada biaya akuisisi lagi. Hanya perlu budget untuk operasionalnya aja. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir ini adalah SOP-nya ya. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Dan uniknya nih, ketika saya menjalankan proses CRM, sebetulnya ya ini CRM itu sebetulnya nggak bisa diajarkan, metode CRM itu nggak bisa diajarkan seperti itu saja, maksudnya secara mutlak begini. Kenapa? Karena proses CRM ini, meskipun tadi saya menyampaikan ada proses cross-selling, upselling, event existing. Nah, di cross-selling, upselling itu ada 7 pola cross-selling, upselling-nya. Nah, itu nanti disesuaikan. Nanti teman-teman prakteknya bisa jadi berbeda dengan saya. Terbaiknya di saya belum tentu terbaiknya di teman-teman. Dan sebaliknya, best practice-nya di teman-teman bisa jadi berbeda dengan best practice-nya di saya. Jadi, kita akan menemukan pola yang unik untuk mencapai titik rasio repetisi yang kita inginkan dalam proses CRM ini. Nah, proses yang unik itu perlu distandarisasikan. Nah, ini yang contoh ya, mungkin ini contoh SOP yang sudah distandarisasikan oleh Mas Riko dalam menjalankan proses CRM-nya. Apakah di saya sama? Mungkin 80% ya di saya sama. Bedanya apa? Di mana? Nah, mungkin di saya bedanya ada di pola 7 harinya. Saya nggak mutlak 7 hari. Bisa jadi ada beberapa itu cuma 5 hari. Bisa jadi itu cuma 4 hari. Tapi nggak rutin 7 hari. Dan ini tergantung apa? Tergantung tingkat cara konsumsi dari produk teman-teman. Misalkan kayak kopi kenangan. Mungkin nggak kopi kenangan ngeblasnya setiap hari? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena cara mengkonsumsi atau kebiasaan mengkonsumsi kopi setiap hari gitu. Setiap hari orang ngopi kalau yang udah penikmat kopi. Nah, tapi kalau fashion, mungkin nggak setiap hari di broadcast. Diberikan offering, diberikan broadcast lah ya gitu. Nah, bisa jadi enggak seperti itu. Kenapa? Karena kalau fashion mungkin pembeliannya itu frekuensinya
per 2 bulan 1 kali gitu, per 3 bulan 1 kali. Nah, tapi itu yang membedakan kenapa polanya akan menjadi unik dan tidak bisa diduplikasi 100%. Tapi yang tadi saya sampaikan dari awal, itu adalah aktivitas-aktivitas kuncinya. Pelaksanaannya, teman-teman perlu improvisasi sesuai keunikan bisnis teman-teman dalam rangka mencapai rasio repetisi paling ideal untuk teman-teman, dan setelah itu buatkan SOP-nya supaya tercipta standarisasi. Jadi ketika kita yang menjalankan, tim A yang menjalankan, tim B yang menjalankan, kalau udah ada standarisasi, melesetnya itu nggak terlalu berbeda jauh. Oke, sekian terkait CRM. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.